lagi bareng kita di Sudut Sore, Sore. Kakak Tora. By Falcon. Kita di sini sudah kehadiran teman-teman dari lembaga Warkop. Di sini ada Putri dari Om Kasino, Kakak Hana. Mana senyumnya? Kita nggak putih hari ini. Kita ada Om Arya. Ya elah, Kakak Tora udah pakai kacamata plus tetap aja nggak kelihatan. Kecil banget. Ada Satrio, ada Iput, Harley, ada Kakak Hada yang jago lari, dan ini siapa ya? Gede-gede ini siapa ya? Oh ya, ini ada Bapak Indro. Made, apa kabar Made? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini kita dalam rangka menyambut ulang tahun Warkop yang ke-47. Tepuk tangan. Saya juga umurnya 47. Ternyata saya lahir duluan, habis itu baru Warkop. Tepatnya tanggal berapa? 23 September hari ini. Nah, mumpung kita lagi kumpul-kumpul gini, kita jadi ngobrol-ngobrol nih. Pak Deh, ceritain dulu dong sebelum sampai ke Warkop. Ini kita mau tahu nih, bagaimana caranya Pak De Indro menguruskan badan, padahal di rumah aja. Sementara Kakak Arya itu fitness ke fitness first, udah turun berapa? Aku turun, siapa gue? Mas O. Oh Mas. Oh, ya, sorry saya nggak dengar. Saya gemuk lagi Pak Tora. Gemuk lagi Pak Tora. Gagal maning. Ini PSBB di rumah saja gemuk lagi. Pak De Indro katanya sempat turun jadi 91 ya Pak De ya? 91 naik lagi 9. 94. Oke, kalau gitu kita langsung tanya. Dari ini ada pertanyaan di sini. Ini gak enak ya. Gambarnya kecil-kecil Pak De, saya mual. Intinya lu kacamata lu plusnya harusnya udah nambah. Ini udah 1,5, udah gede banget. Pak De, buat lembaga Warkop, apa sih arti ulang tahun ke-45 tahun Warkop DKI? 47. 47 maksudnya. 47. Kita mau diam-diaman aja atau kita mau ngobrol? Lembaga kan? Lembaga. Untuk Lembaga lembaga. siapa ya? Yang biasanya yang suka bijaksana sekali sih menjawab Satrio ya. Apa ya, sampai sejauh ini di usia hampir 50 tahun ya, setengah abad ya. Itu penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita. Dan saya sendiri sih sebagai orang di dalam lembaga Warkop tuh sangat bangga sekali ya dengan usia Warkop yang 7 tahun ini. Artinya bahwa masyarakat Indonesia tuh masih mengapresiasi bapak-bapak saya. Masyarakat masih mengapresiasi itu. Bagi saya sangat senang banget. Dan kedepannya semoga Warkop terus berjaya, terus memproduksi film-film yang terus diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Waduh, Kakak Iput. Aku tuh bangga banget sama adekku yang ini, Kakak Tor. Apa bisa begitu Kakak Iput? Karena dia sangat bijaksana gitu. Jadi makanya aku tuh kalau kita lagi ngobrol lembaga Warkop, aku memang sering lebih menyerahkan kepada Satrio untuk menjawab gitu. Karena jawaban dia tuh sungguh sangat bijaksana gitu ya, beyond his age gitu. Mungkin karena pengaruh baru. Iya mungkin ya, karena ya, baru menikah Warkop terus langsung ya kena SBB gitu kan ya. Keluarga lah, bagian dari keluarga saya. Terus selama 47 tahun ini, kamu tuh ngikutin semua film-filmnya pasti ya? Dari awal sampai habis kamu nonton semua nggak? Ya nggak terlalu sih, cuma tahu. Bahkan film-film itu ada yang lebih tua dari kamu ya? Dong. Iya. Kita nggak bisa ngobrol bareng aja nih, ketemuan aja kita gimana ya? Dia pengen ketemuan ya Allah. Susah bener. Kalau Bapaknya sendiri gimana Bapaknya perjalanan selama 47 tahun ini? Sudah
dilakukan dari warkop beneran, terus tiba-tiba warkop yang saya, terus ada warkop yang berikutnya, itu gimana Pak? Warkop yang saya, cie. Iya nih. Minta ditanya balik ya, kenapa ya? Bapak kayak lihat nih, kepala saya mulai ketarik Bapak. Gue baru mau ngomong kenapa lu makin lama makin mundur. Ngeledekin gue terus sih, Kak. Lu lihat adik lu tuh, Tor. Apa, Ndro? Lu lihat adik lu tuh. Ngeledek mulu sih, ngeledekin kan. Ngeledekin mundur sendiri kan. Makanya jangan suka ngeledek. Kak, gue ngeledekin bapak gue aja, gue mundur palanya nih. Jadi 47 tahun ini aku lebih memaknai sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nggak henti-hentinya kami bersyukur gitu ya. Dari mulai bertiga, berdua sampai saya sendiri, nggak henti-hentinya kita bersyukur. Dan saya percaya banget rasa syukur itu kemudian akan menimbulkan hal-hal yang positif gitu. Sehingga kita bisa punya energi lebih untuk berkarya gitu. Yang aku rasain sih sebetulnya itu gitu. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Maaf nih, saya baru pertama kali jadi host. Saya agak minder. Bagaimana lembaga Warkop menjaga eksistensi Warkop DKI sampai saat ini dan ke depannya? Apa sih? Pertanyaannya kasih dulu sebelumnya dong, jadi bisa mikir dulu. Dadakan-dadakan susah nih. Aku juga baru dapat pertanyaannya ini. Katakanlah, bagaimana lembaga Warkop menjaga eksistensi jualan kastengelnya? Lapar tat, tolong. Gimana penjualan kelapa tart Ibu Hana selama masa PSBB ini? Ini siapa yang mau jawab nih pertanyaannya nih? Sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya film-film Warkop di TV. Jadi kita nggak kerja banyak sebenarnya. Karena udah ada di TV, dikenal. Kita nggak kerja banyak. Kita cuma jualan merchandise aja gitu. Cari duit aja gitu. Nah, terus terima kasih juga ada Reborn. Jadi pokoknya setiap ada film, kita diuntungkan. Karena ada terus. Thank you, Falcon. Thank you, Falcon. Thank you. Ajak lagi syuting apa, Falcon? Sama tim komunitas pecinta Warkop di media sosial. Bener. Di Instagram, di YouTube. Oh, pakai dulu apa artinya kita tanpa fans. Jadi Mang. Ya, aku barusan ngomong sama yang di Instagram. Warkop itu pertama bahwa kami diuntungkan karena kami punya ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa kami banyak sekali pendukungnya. Pendukung itu kan nggak harus suka ya. Para kritisi mungkin ya, itu juga termasuk mendukung kita. Mass media gitu, kita dibesarkan oleh mereka. Para fans fanatik, fans ini banyak banget. Tanpa itu semua kita bukan apa-apa. Dan kemudian kita diperkuat lagi, kita punya keluarga yang betul-betul mendukung kita. Bahkan sampai sekarang saya kalau ditanya, kenapa saya semangat sekarang? Karena saya punya anak-anak yang betul-betul mendukung saya itu gitu. Anak yang bener sama anak yang bukan dong Pak D. Saya kan juga termasuk. Nah, gua anggap semuanya anak gua. Aku pengen dianggap banget ya. Iya. Ya karena untuk mereka gua berbuat. Ngomong-ngomong soal fans lagi nih Pak D, kan fansnya kan nggak cuma dari kalangan umuran yang sekarang kan. Itu gimana sih caranya fans-fans yang dulu-dulu sampai sekarang fans-fans yang mungkin kayak anak-anak saya nih, kayak Jenaka gitu kan, yang masih umur berapa? 8 tahun, itu benar-benar kejaga sama Warkop. Kemarin sempat bikin kartunya Pak D ya? Kenapa? Sempat bikin kartunya Warkop kan, kalau nggak salah. Emang tahu saya. Ya kan? Iya betul. Itu untuk mencakup si fans-fansnya kecil. Benar. Jadi kayak gini. Jadi sebetulnya Warkop dari dulu juga udah punya strategi yang lebih menjangkau semuanya. Jadi kalau ketika kita di radio, kita menjangkau anak-anak muda. Terus kemudian kita mulai di panggung atau katakanlah di tempat api-api unggun kayak gitu, itu teman-teman kita yang pencinta alam. Karena Warkop semuanya kan anak mapala UI ya.
termasuk saya Mapala Kehormatan, walaupun bukan UI. Gitu. Nah, terus kemudian kita naik ke panggung. Nah, di panggung ini agak spesifik nih. Di panggung kita juga bawain kritik sosial, jadi kita memang menengah ya, menengah dan atas, dan terutama umur-umur dari SMA, mahasiswa, sarjana kayak gitu. Nah, terus kemudian kok kita nggak menjangkau yang lebih luas lagi. Dari film itu kita jangkau. Oleh karena itu kalau dilihat segmen per segmen, ketika kita di kaset, ketika kita di radio, ketika kita di panggung atau di televisi, sampai dengan di film, itu pasti beda-beda proporsinya gitu, beda-beda. Kayak di film memang kita bikin benar-benar fragmen-fragmen yang kehidupan, dan biasanya kita nggak kepengen bikin berat. Kalau toh tetap ada kritik, biasanya otokritik malah, dan kritik-kritik yang ringan kayak gitu, yang bisa dicerna aja. Nggak seperti misalnya kita di panggung segala macam gitu. Itu. Jadi kita persiapkan dari dulu gitu. Wah, ini untuk ini untuk ini. Dan sebuah keuntungan kalau sampai sekarang adalah betapa film-film warkop masih diputar di TV-TV gitu. Terus dari Harley sendiri nih. Harley kan lucu sebetulnya orangnya. Kenapa nggak mau berkomedi? Orang itu benar-benar komedian sejati gitu. Tapi kenapa lo nggak mau lari ke komedi juga gitu, Le? Karena Bapak gue udah pelawak. Terus kenapa emangnya kalau gitu? Kalau gue ngelawak juga, nanti keluarga gue dibilang nggak kreatif. Bener sih, bapak gue orang asuransi, gue juga nggak mau jadi orang asuransi. Tuh, makanya. Gimana kalau kita nanya masa-masa syuting warkop zaman dulu, Pak De? Boleh nggak? Boleh. Saya pengen tahu tuh, kalau zaman dulu itu orang tuh banyak nanya nih sebetulnya. Saya sebetulnya tahu sih, cuman orang banyak nanya. Itu kalau warkop dulu itu scripted atau cuma dapat benang merahnya aja? Ini yang sebetulnya kita pelajari sebelum kita masuk ke film, sebelum kita nerima film. Jadi warkop ada ciri khasnya bahwa hampir semua tempat yang kita akan ada di situ, kita pasti pelajari dulu gitu, apa gitu. Rumah apa nih? Sebelum kita masuk ke sebuah rumah, ini rumah apa nih gitu. Orang apa yang punya apa segala macam. Jadi kita pelajari banget. Jadi begitu kita masuk, kita nggak ngerubah adat istiadat gitu di sini. Nah, begitu juga di film. Kita pelajari selama 1 tahun itu untuk benar-benar terima, oke, kami nerima, kita mau di film. Gitu. Nah, film itu menurut kami punya ciri khas yang beda banget dibanding panggung. Itu yang 180 derajat beda. Film itu disiplin ilmunya adalah senario. Ya. Nggak mungkin kita cuma benang merahnya, itu hanya bisa di panggung. Pointers itu hanya bisa di panggung menurut kami. Karena di film itu banyak melibatkan kameramen misalnya. Dia harus tahu angle-angle mana nantinya. Terus sutradara yang memimpin, terus ya kameramen dengan lightingnya segala macam yang nggak kostum segala macam yang dia harus tahu persis ini akan ada di range waktu kapan apa segala macam. Jadi sekali lagi bahwa film walaupun ini komedi, maka yang main aktor walaupun dia komedian, tetapi yang main aktor. Nah itu yang kita pelajari. Jadi kita bukan hanya benang merah. Yes. Untuk sampai ke sebuah apa ya, katakanlah senario yang siap pakai, siap langsung di yang terakhir lah ya. Yang bisa dipakai, kita mungkin 10 sampai 15 kali ketemu gitu, membahas senarionya sehingga kita benar-benar hafal banget. Dan kalau toh kita ada improvisasi itu kita tuangkan di senario. Karena improvisasi itu nggak bisa sembarangan. Sutradara harus tahu dan kameramen segala semuanya harus tahu kayak gitu. Misalnya ledakan kita, ini di sini meledak enak nih. Kostum juga harus tahu doh. Nanti akan ada compang-camping bajunya segala macam. Jadi
memang complicated banget untuk di film. Sehingga saya harus berani bilang bahwa di film kita improvisasinya dikit banget. Dikit amat, sangat sedikit. Karena kalau mau improvisasi, ya kita tuangkan di di senario. Seperti yang kita lakukan yang kemarin ya. Ya walaupun nggak dipakai, Thor. Tapi kan ada ini, zaman dulu kan lebih, kalau menurut saya kesulitan film zaman dulu dibanding sekarang adalah dubbing. Ya. Jadi bener-bener kita ngomong, kita improve, tapi nggak kecatat, itu bikin pusing banget. Bener nggak Pak Di? Banget. Apalagi dulu kan masih apa ya, kita ngerekam sebetulnya. Dulu pakai Walkman. Pernah tahu Walkman kan, Ndro? Iya. Iya. Pakai Walkman, dideketin misalnya di mana kita direkam dari itu skrip, dia akan tulis tuh apa-apa disesuaikan. Nah, ada kalanya ada problem Walkman-nya. Terlalu jauh misalnya nggak kedengeran segala macam. Itu ya titik-titik lah, kita nyari dulu lips-nya kayak apa. Tahu ini lagu yang baju merah jangan sampai lolos itu. Itu kita seharian. Karena kita nggak tahu omongannya apa. Jadi kita cari dulu tuh setengah hari, baru setengah harinya lagi dubbing untuk itu gitu. Jadi memang itu. Karena lu ya Pak ya. Kenapa? Bukan, Walkman-nya ditaruh di bawah meja. Di bawah meja figuran yang di depan kita berisik banget kakinya, kelotak, ketutup semuanya. Jadi kita terpaksa harus benar-benar kita ulang tuh dari satu-satu lipsnya apa gitu. Kalau Warkop dulu terkenal juga sama cewek-cewek seksi nih Pak ini. Ya. Kenapa di reborn Pak Di? Ini faktor keirian atau gimana nih? Ya artinya gini. Dulu hampir semua film, bahkan komedi pasti pakai cewek seksi, pasti pakai cakep. Cuman memang ini saya kadang-kadang bercanda gini. Kenapa cuman Warkop yang dilihat gitu loh? Jadi kan kemudian menjadi keberuntungan kita. Bahkan semuanya diklaim karena Warkop. Padahal enggak, yang milih bintang kan produser bukan Warkop. Kayak gitu ya. Jadi memang dulu sih menurut saya ramuannya memang begitu. Bahkan kalau dilihat misalnya Charlie Chaplin pakai cewek seksi kok, tapi seksi pada zamannya ya. Kayak gitu. Ya pada zaman ini seksi itu seperti itu gitu. Saya ingat ada beberapa itu adegan dari Warkop yang menurut saya itu bagian dari protesnya kakak-kakak Warkop nih. Jadi misalnya ini ada rokok, ini nggak di-shoot lah, orang yang bayar ya kayak gitu-gitu kan ada tuh. Yeah. Terus kita mau ke pantai mau ke kos-kosan? Ke pantai lah, mau turun rating gitu. Nggak mau turun rating, belum ada rating dulu, mau nggak ditonton. Saya ketawa banget sih pas nonton itu tuh beneran. Ya, kadang-kadang itu pelampiasan ya bukan kebosanan tapi pelampiasan bercandaan yang kayak gitu-gitu ya. Gua mau jawab apa lagi? Lah, emang yang udah-udah kemana ya? Ke pantai lah kayak gitu. Bahasa kayak gitu. Itu sebetulnya kayak semacam bercandaan lokal gitu. Bercandaan lokal. Dan kemudian menjadi ya seru aja kayak gitu ya. Buktinya lo juga inget banget kan kayak gitu. Karena memang kalau sekarang kan ada lembaga survei yang ngurusin rating. Kalau dulu kita memang semua checker segala macam, checker tuh yang memperhatikan berapa penonton segala. Itu mereka semua secara tidak langsung bilang penonton tuh pengennya ada di pantai, pengennya ada di kolam berenang kayak gitu. Jadi kita dulu suka bercanda. Kita bikin film semua umur. Kenapa semua umur? Karena kalau anak kecil kan pasti diantar pembantunya atau ibunya biasanya kan, bapaknya enggak. Nah, dalam perkembangannya gimana ya bapaknya supaya ngikut gitu kan? Ya kita bikin di pantai, bapaknya ngikut gitu. Jadi bonusnya 2 tuh. Kita anak kecil 1, bapak ibunya ngikut. Cuman ibunya lebih memperhatikan bapaknya. Terus mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Hada di sini? Apa? Dari suaranya ada. Apa? Apa yang mau disampaikan tentang lembaga Warkop ini?
for the next future, apa yang mungkin mau dilakukan oleh lembaga Warkop? Pokoknya pengen menjadi penguat terus untuk Bapak Ke untuk terus berkarya membawa bendera Warkop DKI. Asik nggak sih jawabannya? Asik! Hey. Ya, semoga masih bisa terus berkarya gitu maksudnya. Nah, kita sebagai pemegang hak, sebagai pemegang dan penjaga hak dari Warkop DKI, pengennya semuanya jadi kayak 47 tahun jerih payah mereka nggak cuma lewat begitu aja, bahkan kan apalagi sekarang sudah diapresiasi kayak misalnya sama Falcon ada reborn-nya, terus ada kartunnya dan lain-lain. Jadi berarti ternyata opportunity itu masih ada gitu, walaupun tinggal satu, tapi 3 orang ini masih bisa terus seperti bekerja. Ada lagi yang mau disampaikan dari lembaga Warkop mungkin? Nggak ada ya? Jangan lupa nonton yang keempat. Kita kayak ujian nih. Ya mungkin ini, mumpung sekarang lagi pandemi ya. Pandemi dan juga ini Om Tora. Kita di rumah aja. Sekarang lebih baik kita nonton Warkop DKI-nya di rumah saja bareng keluarga. Nonton bareng-bareng, kumpul di keluarga di rumah. Karena dari dulu, dari zamannya Bapak Ke, Bapak saya, itu Warkop selalu menemani liburan keluarga di rumah. Dan berharap sekarang untuk film Warkop DKI Reborn yang keempat ini bisa nonton di rumah saja. Disney Plus Hotstar ya. Udah tayang ya Pak ya? Belum. Ya? Segera hari tanggal 2 sih 24 ya? 24 tuh, 25. Tanggal 25, nah kebetulan di sana ada saya juga, walaupun cuma sebentar, tapi minimal saya nongol mengawal Bapak Ke. Tetap mau dianggap ya. Ya sudah. Dan tetap gua anggap, Kor. Tetap gua anggap. Gue udah botak ngikut, gendut ngikut juga ntar. Bapak Ke itu piala apa Bapak Ke? Ngeledek lo ikut-ikutan. Bapak Ke piala apa itu? Piala Iya. Ini Mujimun Award. Mujimun Award itu dari PPFI, di mana 5 tahun berturut-turut kita selalu top box office. Kita punya 3 di teman-teman masing-masing, jadi selama 15 tahun kita pegang ini semua gitu. Yeay! Happy birthday, Warkop! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Warkop. Yeay! Ini nggak boleh ditiup, jadi diginin aja, Pak. Waduh! Yeay! Selamat ulang tahun Warkop, jaya terus lembaga Warkop, semoga kedepannya tetap maju, tetap menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Thank you, amin. Memberikan yang terbaik lah buat Indonesia. Gue tahu kerja sama Pak Ade berkali-kali, Pak Ade selalu mau kasih yang terbaik, nggak pernah mau kasih nggak usah lah ini. Kadang gue yang malas, Pak Ade mantep deh, Pak Ade keren. Warkop semuanya, I love you. Dadah. Udah kelar ini. Potong kuenya dulu deh. Karena nggak boleh ditiup, potong kue aja ya, Kak Kator ya. Potong kue dong. Sama aja, dia nggak dapat juga dia. An juga. Nggak apa-apa, kita ngayalin aja. Kue ini aku persembahkan untuk yang paling tua ya. Ya udah, selamat ulang tahun everybody. Terima kasih. Mohon doa untuk kakak-kakakku. Mohon doa untuk kakak-kakakku ya. Terima kasih. Semuanya mohon doa. Terima kasih.